Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang kembali memberikan hidayah taufik kepada kita untuk bisa berkumpul lagi di sini dalam rangka kita akan melanjutkan pelajaran akidah, yaitu tentang rukun iman, penjelasan ringkas ya tentang rukun iman. Yang semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita istiqamah di atas jalan menuntut ilmu dan memberikan kemudahan kepada kita untuk bisa mengamalkannya. Insyaallah hari ini kita akan masuk pada pembahasan rukun iman yang terakhir. Ya, pembahasan rukun iman yang ke-6, yaitu al-imanu bil qadar. Al-imanu bil qadar, beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Jadi rukun iman yang ke-6 adalah beriman terhadap takdir Allah yang baik maupun yang buruk. Yang perlu kita garis bawahi bahwasanya segala yang apa yang Allah takdirkan kepada kita itu pada hakikatnya adalah baik. Ya. Segala yang Allah takdirkan pada kita insyaallah adalah kebaikan. Cuma di sini mengapa Rasulullah ketika menjelaskan takdir itu ada yang baik dari yang buruk, itu ditinjau dari sudut pandang ya kepada manusia yang terjadi. Akan tetapi hikmah di balik takdir tersebut adalah baik semua. Semisalnya Allah Subhanahu wa taala takdirkan suatu negeri itu tertimpa bencana misalnya. Mungkin dari sudut pandang ya penduduk yang tertimpa bencana tersebut itu buruk bagi mereka dalam pandangan mereka. Tapi ketahuilah bahwasanya ada hikmah yang besar di dalam bencana yang Allah berikan kepada suatu penduduk negeri. Ya. Di antaranya agar mereka kembali bertobat kepada Allah, mereka kembali tersadar dari kelalaian mereka selama ini, kembali berharap ya beribadah kepada Allah lagi, kembali taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga hikmah-hikmah yang lain. Jadi semua yang apa yang Allah takdirkan, segala perbuatan Allah adalah baik. Ya, segala perbuatan Allah adalah baik. Termasuk makhluk-makhluk yang Allah ciptakan. Meskipun dalam pandangan kita mungkin makhluk itu adalah buruk, tapi tentu ada hikmah ketika Allah menciptakan makhluk tersebut. Ya. Contoh yang paling gampangnya adalah makhluk Allah yang tempat yang Allah ciptakan bagi para pendosa, orang kafir, itu neraka. Ini neraka. Makhluk Allah yang paling mengerikan, yang buruk, tempat tinggal orang-orang yang buruk. Tapi meski begitu ada hikmah di balik Allah ciptakan ya neraka. Hikmahnya apa? Ya agar kita takut untuk berbuat dosa, berbuat maksiat. Jadi intinya segala apa yang Allah takdirkan kita harus yakini itu adalah kebaikan, meskipun dalam sudut pandang kita manusia itu ada suatu keburukan yang tertimpa pada kita. Nah, jadi rukun iman yang ke-6 adalah beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Al-imanu bil qadar yatadammanu arba'atu umurin. Beriman kepada takdir, ya para ulama menjelaskan beriman kepada takdir ini mengandung 4 poin. Ya. Jadi ada 4 poin penting, 4 poin pokok yang terkandung dalam rukun iman yang ke-6, ya beriman kepada takdir. Al-awal, yang pertama, ya. Yang pertama, al-imanu bi anna Allah Ta'ala alima bi kulli syai'in jumlatan wa tafsilan. Yang pertama, poin pertama beriman atau meyakini ya dengan seyakin-yakinnya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui segala sesuatu. Meyakini, beriman atau meyakini
bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala sesuatu secara umum maupun secara terperinci. Ya, jadi ilmu Allah itu meliputi segala sesuatu, ruang dan tempat. Tidak ada yang luput dari ilmu Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ruang, tempat dan waktu bahkan tidak ada yang luput dari pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala sesuatu yang ada di langit dan di bumi. Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala sesuatu yang sedang terjadi, yang telah terjadi atau yang akan terjadi. Itu ilmu Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi Allah mengetahui masa lalu yang telah terjadi sejak awal, ya, sebelum segala sesuatunya ada, dan Allah Maha mengetahui masa depan, masa yang akan terjadi yang belum terjadi. Secara umum maupun secara tafsir segala kejadiannya Allah Maha mengetahui. Makanya para ulama menggambarkan tentang ilmu Allah Subhanahu wa taala itu meliputi segala ruang, waktu dan tempat. Ya, mereka mengatakan ya'lamu ma kana wa ma yakun wa ma lam yakun law kana kaifa yakun. Kata para ulama, Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui segala sesuatu yang telah terjadi dan yang sedang atau akan terjadi. Berarti ia meliputi masa lalu, masa sekarang dan masa yang akan datang. Wa man lam yakun law kana kaifa yakun, dan Allah bahkan mengetahui sesuatu yang tidak terjadi, kalau terjadi bagaimana terjadinya Allah tahu. Insyaallah. Ya, masyaallah. Kalau sesuatu yang memang dia tidak terjadi. Tapi kalau seandainya sesuatu itu terjadi, Allah tahu bagaimana terjadinya nanti secara rinci, secara tafsil. Ya. Ini ilmu Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika orang-orang kafir nanti di hari akhirat, ya, ketika mereka telah melihat azab akhirat, azab neraka tempat mereka, mereka akan merintih merengek meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dikembalikan ke bumi, ke dunia agar mereka beriman, nanti akan beramal soleh, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walau tara idh wuqifu 'alan nar faqalu ya laitana." Ya, mereka ketika engkau melihat mereka telah berada di samping neraka, sudah melihat api neraka tempat mereka berada, mereka akan mengatakan apa? Celakalah kami, seandainya kami dahulu beriman, menjadi orang-orang yang beriman. Dan mereka akan minta dikembalikan ke bumi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka itu tidak akan pernah Allah kabulkan. Seandainya, ya itu kan tidak terjadi. Dikembalikannya orang-orang kafir ke bumi agar mereka beriman, itu perkara yang tidak terjadi. Kalau seandainya itu terjadi, Allah tahu mereka akan kembali kafir, ya. Allah Subhanahu wa taala tahu mereka akan kembali kafir juga, ya. Tidak akan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dalam surat Al-An'am contohnya, ya, dalam Al-An'am 127. Allah berfirman, "Walau tara idh wuqifu 'alan nar faqalu ya laitana nuraddu wa la nukadziba bi ayati rabbina wa nakuna minal mu'minin." Seandainya engkau melihat ketika orang-orang kafir itu telah berada di sisi neraka, faqalu, maka mereka akan mengatakan ya laitana, aduhai celakalah kami, nuraddu wa la nukadziba bi ayati rabbina, seandainya kami dikembalikan ke dunia dan kami tidak mendustai ayat-ayat Allah, ya, wa nakuna minal mu'minin, dan kami akan menjadi orang-orang yang beriman. Itu permintaan rintihan mereka. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat selanjutnya, walau ruddu la'adu limanhu anhu wa innahum lakadzibun. Seandainya, kata Allah, mereka dikembalikan, la'adu limanhu anhu, sungguh mereka akan kembali mengerjakan apa yang mereka telah dilarang darinya. Mereka akan kembali kafir, berbuat maksiat, musyrik, ya, wa innahum lakadzibun, dan sungguh mereka adalah pendusta, kata Allah. Jadi permintaan orang-orang kafir untuk dikembalikan ke bumi itu tidak terjadi, tidak Allah kabulkan. Tapi Allah jamin, seandainya itu Allah kabulkan, ya, la'adu limanuhu anhu, mereka akan kembali lagi melakukan apa yang telah
dilarang itu, yaitu kembali kafir lagi, ya, berbuat syirik lagi, berbuat maksiat lagi. Ini. Dan kita tidak boleh meragukan hal tersebut, ya. Walaupun itu tidak terjadi, Allah sudah khabarkan kepada kita kalau itu terjadi bagaimana nanti. Kalau Allah kembalikan mereka ke bumi, mereka pasti akan kafir lagi. Ya, wa innahum lakadzibun, dan mereka sungguh adalah pendusta, kata Allah. Nah, ini poin yang pertama, kita harus benar-benar meyakini Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Ilmu Allah meliputi sisi waktu, ya, tadi, masa lalu, masa sekarang, masa akan datang, dan juga segala kejadian di bumi dan di langit ini Allah tahu. Ya, bahkan daun yang jatuh saja di bumi ini di kegelapan malam, Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui, ya. Dalam surat Al-An'am juga ayat 59 Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, wa indahu mafatihul ghaib la ya'lamuha illahu. Di sisinya atau di tangannya lah, di tangan Allah, kunci-kunci ilmu ghaib. La ya'lamuha illa huwa. Tidak ada yang mengetahuinya kecuali Dia. Maka kita jangan percaya kalau ada dukun atau paranormal yang mengaku-ngaku tahu yang gaib, ya, mengaku-ngaku tahu barang yang hilang, ini itu dusta, ya. Dusta. Dan kita tidak boleh bertanya pada mereka. Kalau kita berani bertanya pada mereka, kalau kita tidak benarkan, cuma sekedar bertanya, meskipun kita tidak percaya, maka surat kita tidak diterima 40 hari 40 malam. Man atakahinan, ya. Barang siapa yang mendatangi dukun dan bertanya kepadanya, cuma sekedar bertanya, lam tuqbalahu salatu arba'ina lailah atau arba'ina yauman atau kama qala. Tidak akan diterima baginya salatnya selama 40 hari. Masya Allah. Capek-capek kita salat 40 hari, tidak diterima, tidak diberi pahala. Nah, kalau membenarkan, kalau itu cuma datang bertanya dan tidak membenarkan, saya tidak percaya, tapi sudah terlanjur bertanya. Nah, kalau sampai membenarkan, kata Nabi, dia datang bertanya dan dia benarkan, dia percaya perkataan paranormal, dukun atau orang pintar atau apalah itu, maka kata Nabi, faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Sungguh dia telah kafir kepada apa yang diturunkan kepada Muhammad, kepada Nabi. Maksudnya dia telah kafir pada Al-Qur'an dan hadis. Karena Al-Qur'an ini jelas-jelas mengatakan bahwasanya la ya'lamuha illa huwa. Tidak ada yang mengetahui yang gaib itu kecuali Allah. Ini hati-hati, ya. Kita jangan, ya, mendatangi. Meskipun tidak mendatangi langsung, misalnya bertanya melalui HP, WA atau SMS, itu juga hukumnya sama seperti mendatangi. Atau kita membaca-baca ramalan-ramalan bintang di majalah, di televisi atau yang lainnya. Ini sama hukumnya. Para ulama mengatakan sama, meskipun kita cuma membaca dan tidak mempercayainya, itu seperti tadi, bertanya dan tidak membenarkan, maka tidak diterima salat 40 hari. Kalau sampai membenarkan, sungguh telah kafir terhadap apa yang diturunkan kepada Rasulullah, kafir terhadap Al-Quran. Karena dalam Al-Quran banyak sekali ayat yang Allah jelaskan bahwasanya hanya Allah yang tahu yang gaib. Kemudian Allah jelaskan, wa ya'lamu ma fil barri wal bahri, dan Allah Maha mengetahui apa yang terjadi di darat maupun di laut. Ya. Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha, tidaklah jatuh suatu daun kecuali Allah mengetahuinya. Subhanallah. Ada berapa miliar pohon di muka bumi ini? Ada berapa triliun daunnya? Ya. Allah tahu setiap daun itu, yang paling kecil sampai yang besar itu jatuh, Allah tahu. Kejadian jatuhnya daun tersebut Allah tahu. Kenapa Allah berikan permisalan ini kepada kita? Agar kita berhati-hati. Kalau daun saja perkara yang remeh, yang terkadang kita sendiri manusia tidak tahu daun yang jatuh di halaman rumah kita. Kalau perkara seperti itu saja Allah tahu, maka perkara yang amal perbuatan manusia Allah lebih tahu. Bayangkan, Allah kasih contoh ini. Hei manusia, hati-hati. Allah tahu daun yang jatuh di kegelapan malam, Allah tahu. Apalagi perbuatan kalian yang kalian berbuat dosa sembunyi-sembunyi, tidak dilihat manusia, Allah tahu. Ya. Wala habbatin fi dhulumatil ardi wala ratbin wala yabis illa fi kitabim mubin. Dan tidak ada juga biji yang ada di dalam kegelapan tanah, ya. Biji-bijian yang ditanam oleh para petani yang ada di dalam kegelapan tanah itu, Allah tahu keadaan biji tersebut bagaimana dia. Wala ratbi wala yabis, tidaklah sesuatu yang basah ataupun yang kering
illa fi kitabim mubin, kecuali telah ditulis dalam kitab yang jelas, yaitu Lauhul Mahfuz, yang telah Allah tetapkan, Allah tulis dengan ilmunya. Nah ini Masya Allah, ini gambaran tentang betapa luas ya ilmu Allah. Makanya Allah itu Al-Alim, Maha mengetahui. Tidak ada satupun yang luput dari ilmu Allah. Tidak ada. Tidak satupun yang luput dari ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga ini menjadikan kita ya berhati-hati, semangat dalam beramal soleh. Ya, kita bersedekah sembunyi-sembunyi, walaupun cuma 1.000 perak misalnya kita isi di kotak masjid, manusia nggak lihat, tapi Allah, kita yakin Allah lihat ini, Allah beri pahala. Sebaliknya kita juga akan berhati-hati untuk meninggalkan dosa-dosa ya, meskipun tidak ada yang lihat, Allah tahu ya. Kita sendirian di dalam kamar hanya bersama dengan ya gadget kita, kita buka ini buka itu, kita ketik ini kita ketik itu, nggak ada yang lihat, tapi Allah Maha mengetahui. Nah ini yang pertama. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala telah Maha mengetahui segala sesuatu, secara global maupun secara tafsil. Ya, kalau kita manusia mungkin tahunya secara global saja, secara umum. Ya, tapi secara rincinya Allah kita tidak tahu, tapi Allah Maha mengetahui. Tidak perlu yang jauh-jauh. Dalam tubuh kita saja kita tidak tahu bagaimana prosesnya. Jantung kita tidak tahu bagaimana, berapa kali berdetak satu hari ini. Allah tahu. Ya, sirkulasi darah kita yang masuk ke dalam urat-urat kita yang paling kecil, itu kita tidak tahu bagaimana kejadiannya, tapi Allah tahu. Ya, kita tidak tahu ada penyakit dalam tubuh kita, tapi Allah tahu. Ini. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala ya Maha mengetahui segala sesuatu. Ini poin yang pertama. Yang kedua, beriman kepada takdir adalah poin kedua. Beriman kepada takdir. Al-imanu bi anna Allah kataba dzalika fi Lauhil Mahfuz. Beriman bahwasanya segala sesuatu itu yang Allah ketahui itu telah Allah tuliskan di dalam Lauhul Mahfuz. Beriman bahwasanya segala sesuatu telah Allah tuliskan di dalam Lauhul Mahfuz, dalam kitab yang bernama Lauhul Mahfuz. Ya, setelah kita beriman ilmu Allah, kita beriman terhadap penulisan. Kita yakin segala sesuatu ini yang telah terjadi, yang sedang terjadi, dan yang akan terjadi itu ya berdasarkan ilmu Allah tadi, Allah tulis di dalam Lauhul Mahfuz. Lauhul Mahfuz. Lauhul Mahfuz ya. Kalau bahasa Arabnya ya lam waw ha ya, ha, lauhu. Kemudian mahfuzun, mim ha, ha ya, ha bukan ha, ha, fa waw lo, lo. Nah, ya kalau tulis pakai bahasa Indonesia juga enggak masalah. Lauhul Mahfuz itu. Ya, jadi ilmu Allah terhadap segala sesuatu itu yang terjadi di langit dan di bumi itu Allah tulis dalam Lauhul Mahfuz. Ini yang kedua. Jadi penulisan. Ya. Jadi Allah menulis segala sesuatu, telah menulis segala sesuatu di dalam kitab yang namanya Lauhul Mahfuz. Ya. Tadi ya, seperti yang firman Allah dalam surat Al-Maidah tadi ya. Wala ratbi wala yabisin illa fi kitabim mubin, kecuali telah Allah tulis dalam kitab yang jelas. Ya, maksudnya kitab di sini Lauhul Mahfuz ya. Itu surat Al-An'am ayat 59, nanti dicek lagi. Dalam dalil yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman ya, surat Al-Hajj ayat 70. Surat Al-Hajj ayat 70. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alam ta'lam anna Allah ya'lamu ma fis samai wal ard. Inna dzalika fi kitab. Inna dzalika 'ala Allahi yasir." Surat Al-Hajj ayat 70. Alam ta'lam, tidakkah kamu mengetahui? Anallaha, bahwasanya Allah ya'lamu, Maha mengetahui, ma fis sama'i wal ard, apa-apa yang di langit dan di bumi. Semua kejadian
yang akan terjadi di langit dan di bumi, yang sedang, yang telah dan sedang dan akan terjadi. Ya, dan apa kejadiannya Allah tahu, ya, waktunya kapan, ya, apa kejadiannya Allah tahu. Inna dzalika fi kitab, sesungguhnya hal tersebut, ya, maksudnya hal tersebut ini adalah ilmu Allah tadi yang terjadi di langit dan di bumi, itu fi kitab, telah tertulis dalam sebuah kitab. Nah, kitab tadi Lauhul Mahfuz. Inna dzalika 'ala Allahi yasir, sesungguhnya hal tersebut atas Allah itu mudah saja. Surat Al-Hajj ayat 70. Nah, dalam ayat tadi terkandung dua dalil sekaligus. Dalil tentang poin yang pertama, ilmu Allah, dan yang kedua, poin yang kedua, penulisan. Ya kan? Allah berfirman, alam ta'lam annallaha ya'lamu. Ya, ini berarti ilmu. Poin yang pertama tadi. Ya. Kemudian yang poin yang kedua, inna dzalika fi kitab, sesungguhnya hal tersebut telah berada dalam kitab. Ya. Dalam dalil yang kedua dari hadis dalam Sahih Muslim dari Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma, qala, dia mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, kataballahu maqadira al-khalaiq qabla an yakhluqa as-samawati wal arda bi 50 alf sanah. Kata Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kataballah, Allah telah menulis, maqadira, takdir al-khalaiq, segala makhluk, semua makhluk, qabla ay yakhluqa, sebelum Allah menciptakan makhluk, qabla ay yakhluqa, sebelum Allah menciptakan as-samawati wal ard, menciptakan langit dan bumi, bi 50 alf sanah, 50 ribu tahun, ya, 50 alf sanah, 50 ribu tahun. Jadi Allah telah menulis takdir seluruhnya itu di dalam Lauhul Mahfuz tadi 50 ribu tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Subhanallah. Belum ada apa-apa, belum ada langit dan bumi. Ya. Belum ada langit dan bumi. Belum diciptakan, masih 50 ribu tahun sebelum diciptakan. Allah Subhanahu wa taala sudah tuliskan takdirnya seluruh makhluk. Takdir seluruh makhluk. Nah, ini hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang wajib kita benarkan. Nah, ini yang kedua, kitabah, penulisan, ya. Allah telah menulisnya. Maka tidak ada yang luput dari kejadian di bumi ini maupun di langit, tidak ada yang luput dari ilmu Allah, karena semua telah Allah ketahui dan telah Allah Subhanahu wa taala tuliskan di dalam kitab yang bernama Lauhul Mahfuz. 50 ribu tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Kemudian yang ketiga, ats-tsalits, poin yang ketiga, al-imanu bi anna jami'al kainat la takunu illa bi masyiatillah ta'ala. Yang ketiga, kita beriman, kita meyakini bahwasanya segala sesuatu itu tidak mungkin terjadi kecuali dengan kehendak Allah Ta'ala. Kita beriman, kita meyakini dengan seyakin-yakinnya tanpa ada keraguan bahwasanya segala sesuatu itu tidak mungkin terjadi, ya, kecuali dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya, ya, dalam sebuah hadis, dalam ayat Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa yaf'alullahu ma yasha, ya. Wa yaf'alullahu ma yasha. Allah melakukan apa saja yang Dia kehendaki. Dalam surat Ibrahim ayat 27. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, rabbuka yakhluqu ma yasha. Rabb kalian telah menciptakan apa saja yang Dia kehendaki. Ya, Al-Qasas 68. Dalam ayat yang lain juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, walau syaa rabbuka ma fa'aluhu fadharhum wa ma yaftarun. Kalau Allah kehendaki,
Kalau Rabb kalian kehendaki, ma fa'aluhu, mereka tidak akan melakukan perbuatan tersebut. Ya, artinya mereka baru bisa melakukan perbuatan tersebut kalau Allah kehendaki. Fadharhum wa ma yaftarun, maka tinggalkanlah mereka dan apa-apa yang mereka ada-adakan. Al-An'am 112. Yang banyak sekali ayat-ayat yang semisal ini yang menunjukkan tentang masyiatillah, tentang kehendak Allah. Apa yang Allah kehendaki terjadi, apa yang Allah tidak kehendaki tidak akan terjadi. Ya, Imam Syafi'i mengatakan apa? Masya'a, apa yang Allah engkau kehendaki, masyi'ta, apa yang engkau kehendaki terjadi, wa ma lam tasya' lam takun. Apa yang engkau tidak kehendaki tidak terjadi. Jadi ini kita beriman di poin yang ketiga ini bahwasanya segala sesuatu itu terjadi atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Apapun itu, baik berupa ya kebaikan, keburukan, ya semua terjadi dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah tidak kehendaki, tidak akan terjadi. Nah, ibu-ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, tapi di sini harus kita ada perkara penting yang harus kita pahami atau kita yang mengerti di poin yang ketiga terhadap yang berkaitan terhadap masyiatillah, kehendak Allah Subhanahu wa taala. Para ulama menjelaskan bahwa kehendak Allah itu ya kehendak, ya iradah, atau nama lain dari kehendak itu masyiah, itu iradah, kehendak, keinginan. Nah, iradah Allah Subhanahu wa taala itu ada dua jenis. Ada dua jenis. Yang pertama al-iradatu al-kauniyah, yang kedua al-iradatu asy-syar'iyyah. Kehendak yang kauni dan kehendak yang syar'i. Nah, kehendak kauni itu adalah segala sesuatu yang terjadi di alam semesta ini. Itu kehendak kauni. Kehendak kauni, al-iradatu al-kauniyah, kehendak kauni. Segala sesuatu yang terjadi di alam ini. Nah, kehendak kauni ini punya ciri, ya, ciri khasnya. Di antara cirinya, dia pasti terjadi. Ya, kehendak kaun itu pasti terjadi. Yang kedua, cirinya dia bisa berupa perkara yang Allah cintai ataupun perkara yang tidak Allah cintai. Ini ya, tulis dua poin penting ini agar kita tidak salah memahami kehendak Allah Subhanahu wa taala. Saya ulang penjelasannya. Di poin yang ketiga sini yang berkaitan dengan masyiah, kehendak. Dan masyiah atau iradah itu sama. Iradah atau masyiah itu punya dua poin. Ada yang namanya iradatu al-kauniyatu, iradah, keinginan, kehendak kauniyah. Yang kedua al-iradatu asy-syar'iyyah, kehendak syariah, keinginan Allah syariah. Kehendak kauniyah, iradatul kauniyah itu punya dua ciri. Yang pertama pasti terjadi. Itu pasti terjadi. Kalau Allah sudah mentakdirkan itu, sudah menginginkan itu pasti terjadi. Yang kedua, perkara itu bisa berupa sesuatu yang dicintai Allah maupun tidak dicintai Allah. Perkara yang dicintai oleh Allah, bisa juga perkara yang Allah tidak cintai, tapi terjadi. Contoh, perkara yang dicintai Allah yang terjadi. Misalnya, berimannya kita semua. Berimannya kita yang ada di sini. Ini terjadi tidak? Sudah terjadi kan? Sekarang kita beriman tidak? Beriman. Dan Allah cintai tidak kita beriman ini? Allah cintai, na'am. Jadi, atau perkara yang Allah tidak cintai. Ya, contoh, sudah terjadi meskipun itu perkara yang tidak Allah cintai. Kafirnya Fir'aun misalnya, atau kafirnya Abu Jahal, kafirnya Abu Lahab. Itu telah terjadi tidak? Sudah terjadi, ya, dan terjadi. Dan itu perkara yang Allah cintai atau tidak?
Tidak. Nah, kafirnya Fir'aun, ya, kafirnya Abu Lahab, Abu Jahal, itu tidak Allah cintai, tapi terjadi. Nah, itulah iradah kauniyah. Pasti terjadi, dan bisa yang kedua, bisa perkara itu dicintai ataupun tidak dicintai Allah. Ya, kafirnya orang-orang kafir yang ada sekarang itu Allah tidak cintai, tapi terjadi kan? Terjadi. Nah, itu namanya iradatul kauniyah. Itu dua cirinya tadi. Pasti terjadi, dan yang kedua bisa berupa perkara yang Allah cintai maupun yang tidak Allah cintai. Adanya pelaku maksiat. Adanya pelaku maksiat. Seorang berbuat maksiat, berzina, mencuri, naudzubillah, atau membunuh atau yang lainnya. Ini terjadi, ya, ada orang yang berzina, dan ini bukan perkara yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi terjadi. Nah, ini berarti masuk pada kategori iradatu al-kauniyah. Jadi kita tidak perlu protes, kenapa sih ada orang berzina, ada orang yang minum khamar, ada orang yang ini. Itu iradatul kauniyah Allah Subhanahu wa taala. Kehendak, keinginan kauniyah Allah pasti terjadi. Ya, pokoknya segala sesuatu yang terjadi di muka bumi ini itu kauniyah. Nah, sekarang al-iradatu asy-syar'iyyah, kehendak, keinginan Allah yang syar'i. Nah, dia punya dua ciri juga. Punya dua ciri. Yang pertama, belum tentu terjadi. Lawan dari tadi kan. Kalau kauniyah, poin pertama sudah pasti terjadi, yang ini belum tentu terjadi. Iradatu asy-syar'iyyah, ciri khas pertamanya belum tentu terjadi. Ciri yang kedua, pasti perkara yang dicintai Allah. Pasti perkara yang dicintai Allah. Kehendak Allah secara syar'i, secara syariat, keinginan Allah secara syar'i, itu yang pertama belum tentu terjadi. Yang kedua, hanya pada perkara yang Allah cintai, atau pasti perkara yang dicintai Allah. Itu kehendak syariah. Itu dua poin atau dua ciri dari kehendak syariah, iradatus syar'iyyah. Belum tentu terjadi, dan pasti perkara yang Allah cintai. Contoh, berimannya seluruh manusia. Ya, berimannya seluruh manusia. Allah ingin tidak manusia semuanya beriman? Ingin. Tapi ini keinginan yang mana? Kauniyah atau syariah? Syariah. Allah perintahkan dalam Al-Quran, beriman kalian semua manusia. Tapi ini kan keinginan syariah. Pertama, ya pasti sesuatu yang dicintai Allah. Berimannya seluruh manusia, sesuatu yang dicintai Allah. Tapi terjadi tidak? Belum tentu terjadi. Tidak terjadi sekarang. Semua manusia satu bumi ini beriman kepada Allah, kan? Tidak terjadi. Padahal itu Allah inginkan. Allah inginkan manusia beriman dalam Al-Quran. Buktinya Allah turunkan para rasul untuk mengajak manusia beriman. Allah turunkan kitab. Allah berarti ingin manusia semuanya beriman. Tapi ini keinginan yang syar'i, yang tidak terjadi, belum tentu terjadi. Ya, lihat sampai sekarang, dari zaman Nabi SAW sampai sekarang tidak semua orang beriman kepada Rasulullah. Banyak yang kafir mungkin. Nah itu. Tapi Allah inginkan. Tapi keinginan yang bentuk syar'i. Begitu. Allah Subhanahu wa taala menginginkan, berkehendak, berirodah syariah agar semua umat Islam sholat 5 waktu. Itu keinginan Allah kan, iradah kan? Itu dicintai Allah tidak? Dicintai Allah. Terjadi tidak itu semua sekarang? Tidak. Betapa banyak kaum muslimin yang tidak sholat 5 waktu. Nah, Allah ingin, Allah perintahkan kan? Ya, aqimus shalah, jadikanlah sholat. Allah perintahkan berarti Allah ingin. Allah kehendaki semua kaum muslimin dan muslimat, ya, itu sholat. Allah ingin. Tapi keinginan syariah tidak terjadi. Betapa banyak orang kaum muslimin yang tidak sholat. Ya, itu namanya kehendak syariah.
Jadi dengan memahami dua jenis kehendak ini, kita akan ya tidak akan bingung dan heran dengan kejadian yang akan terjadi di. Ya, kalau ada orang bertanyakan, kenapa Allah menginginkan manusia itu semuanya beriman, tapi kok ternyata masih banyak yang kafir? Kita katakan, keinginan Allah manusianya beriman itu keinginan syariah. Tidak mesti terjadi. Adapun ya banyaknya orang yang kafir itu keinginan iradati kauniyah sudah terjadi dan perkara yang tidak Allah cintai, seperti itu. Bisa dipahami dua poin ini, Ibu-ibu? Insyaallah bisa ya. Nah, dan tentu semua ini adalah atas hikmah Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah adanya orang kafir, adanya orang beriman, adanya orang yang berbuat maksiat, ada yang itu dengan hikmah Allah. Kalau Allah kehendaki secara kauniyah bisa saja semua beriman, ya. Tapi dengan demikian kata para ulama tidak akan bisa terbedakan ya mana orang yang betul ya betul-betul beriman, mana yang ya berimannya ada kemunafikan dan yang lainnya. Tidak akan ada amar ma'ruf nahi mungkar. Ya, kalau semua orang baik ya sudah tidak ada perlu lagi ya dakwah amar ma'ruf nahi mungkar. Tentu di semua ada hikmah dari Allah Subhanahu wa taala. Terkadang hikmah itu kita mengetahuinya, terkadang kita tidak tahu. Tapi kita beriman bahwasanya Allah dalam segala perbuatannya pasti ada hikmah, ada kebaikan situ. Ya, bukan Allah tidak berbuat sesuatu yang sia-sia, yang tidak ada manfaat. Pasti ada hikmah, ada manfaatnya. Ya, neraka tadi saya katakan, ya, makhluk Allah yang paling buruk, yang mengerikan. Tapi di balik penciptaan neraka itu ada hikmahnya. Kita jadi takut berbuat dosa, kan itu. Jadi kita harus yakini ini saja, ya. Tidak perlu kita terlalu berdalam memikirkan kenapa ini, kenapa itu. Kita yakin Allah Subhanahu wa taala ya dalam segala perbuatan itu memiliki hikmah. Nah, ini. Nah, segala sesuatu yang terjadi ya, poin ketiga ini tidaklah terjadi kecuali dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dan kehendak itu ada yang kauniyah, iradah kauniyah, ada yang syar'iyah. Nah, sekarang poin yang terakhir. Ar-rabi' yang terakhir dari ya poin beriman kepada takdir. Al-imanu bi anna jami'al kainat makhluqatun lillah ta'ala ya bidawatiha wa sifatiha wa harakatiha. Kita beriman dan meyakini bahwasanya segala sesuatu ini adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Baik zatnya, zat itu betul bentuknya, sifatnya maupun pergerakannya, perbuatannya. Jadi kita beriman ini. Ya, diri kita ini segala sesuatu termasuk diri kita, bentuk kita, sifat kita dan termasuk pergerakan kita adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita beriman atau meyakini bahwasanya segala sesuatu ini adalah ciptaan Allah, baik zatnya, bentuknya, atau sifatnya, atau pergerakannya, amalnya. Itu adalah ciptaan Allah semua. Ya, contohnya manusia. Zat manusia, bentuk tubuh kita ini ciptaan Allah. Sifat kita juga ciptaan Allah. Ya, sifat kita pemalu, sifat kita yang lainnya ya. Itu semua ciptaan Allah Subhanahu wa taala, pemalu, pemberani atau pengecut atau yang lainnya. Itu adalah ciptaan Allah. Dan juga amalan kita, perbuatan kita, Allah yang menciptakannya. Ini harus kita yakini. Dalam dalilnya dalam Al-Qur'an banyak sekali Allah berfirman innallaha khaliqu kulli syai' wa huwa 'ala kulli syai'in wakil. Ya. Sesungguhnya Allah dialah sang pencipta segala sesuatu. Ya. Dan dia atas segala sesuatu maha memelihara. Dalam yang lain ya, itu tadi surat Az-Zumar ayat 62. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun." Nah, ini jelas. Wallahu khalaqakum, dan Allah lah yang menciptakan kalian, wa ma ta'malun, dan apa yang kalian kerjakan. Berarti termasuk amal kita, perbuatan kita ini Allah yang ciptakan. Pergerakan kita Allah Subhanahu wa taala yang ciptakan. Ya, surat As-Saffat ayat 96.
Jadi kalau ada orang ya dia punya sifat pemalu, ya sifat dia pemalu itu Allah juga yang ciptakan. Jadi bukan hanya zat tubuh kita ini yang Allah ciptakan, bukan. Mungkin ada sebagian menganggap ya hanya zat itu ya tubuh kita, bentuk tubuh kita ini Allah yang ciptakan. Ya bentuk wajah kita, telinga kita, hidung kita, mulut kita, semua itu Allah yang ciptakan. Tapi termasuk sifat juga. Sifat kita itu Allah yang ciptakan. Dan termasuk ya amal kita. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menciptakan kalian dan apa yang kalian kerjakan. Ya, pergerakan kita ini ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Semua makhluk. Tidak ada yang bukan makhluk Allah. Ya. Hanya ada dua, Khaliq wal makhluk. Khaliq sang pencipta itu Allah, makhluk ya selain Allah. Langit, bumi dan isinya semuanya yang selain Allah itu makhluk. Surga, neraka, ya para malaikat, jin, manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, ya bentuk mereka, sifat mereka, pergerakan mereka itu semua ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang bukan ciptaan Allah. Ya, Allah Al-Khaliq, sang pencipta. Yang selain Allah itu makhluk. Nah, ini poin yang keempat dari beriman kepada takdir. Jadi, kalau kita telah memenuhi 4 poin ini, berarti kita telah sempurna keimanan kita terhadap takdir. Para ulama memberikan ringkasan beriman kepada takdir ini 4 poinnya ya. Al-ilmu wal kitabah wal masyiah wal khalqu. Itu al-ilmu. Nomor 1 al-ilmu, yang kedua al-kitabah penulisan, yang ketiga al-masyiah kehendak, yang keempat al-khalqu penciptaan. Itu kalau kita ingin menghafalnya secara ringkas. Al-ilmu wal kitabah wal masyiah wal khalqu. Ilmu, yang pertama ilmu, yang kedua penulisan kitabah ya di dalam Lauhul Mahfuz, yang ketiga al-masyiah kehendak, yang keempat al-khalqu penciptaan. Nah, berarti alhamdulillah selesai sudah perjalanan kita dalam ya membahas keimanan atau rukun iman, 6 rukun iman berdasarkan dengan poin-poinnya yang secara ya garis besar. Yang insyaallah kalau kita bisa memenuhi semua poin-poin ini, maka kita telah dianggap beriman dengan iman yang sempurna. Kemudian catatan khusus terhadap beriman kepada takdir. Di sini saya kasih catatan khusus karena ada perkara-perkara yang penting terhadap takdir, khusus poin yang catatan khusus terhadap iman kepada takdir. Yang pertama, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita beriman kepada takdir, ya, bukan berarti ya manusia itu tidak punya kehendak dalam berbuat. Ya, bukan berarti seperti itu. Manusia punya, Allah Subhanahu wa taala berikan kehendak kepada manusia untuk berbuat. Allah punya kehendak, manusia juga punya kehendak. Tapi ingat, kehendak manusia itu akan baru bisa terjadi kalau sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Alias baru bisa kita melakukan, merealisasikan kehendak kita jika Allah menghendaki. Kalau Allah tidak kehendaki, maka kehendak kita tidak akan terjadi. Jadi manusia punya kehendak. Bukan berarti ketika kita beriman Allah sudah mentakdirkan segala sesuatu terus kita merasa kita ini seperti robot begitu di program ini tidak. Tetap kita punya kehendak juga. Allah berikan kita kehendak. Yang dengan kehendak itu kita bisa memilih jalan kebaikan atau keburukan, ya. Dalam sebuah ayat Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, banyak sekali dalam Al-Quran ini Allah menjelaskan bahwa kalian wahai manusia juga punya kehendak, ya. Allah berfirman, "Faman syaa'a attakhadha ila rabbih ma'aba." Surah An-Naba ayat 39. Faman syaa'a, barang siapa yang syaa'a, berkehendak, ya. Berarti Allah jelaskan dalam Al-Quran manusia itu juga punya kehendak. Ittakhadha ila rabbih ma'aba, dia akan mengambil jalan kembali kepada Rabb-nya. Itu An-Naba ayat 39. Dalam sebuah ayat lagi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa'tu harthakum anna syi'tum." Datangilah kebun-kebun kalian, maksudnya istri kalian itu, anna syi'tum, dari mana saja kalian kehendaki. Lihat, syi'tum, kalian kehendaki. Jadi ini Allah mensifatkan manusia itu punya kehendak. Al-Baqarah ya 223.
Dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala ya berfirman juga, ya, wa ma tasya'una illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Nah ini surat At-Takwir 29. Wa ma tasya'una, tidaklah kalian berkehendak ya illa ayyasha Allah, kecuali jika Allah berkehendak juga. Artinya tidaklah kalian bisa melaksanakan kehendak kalian kecuali Allah menghendakinya. Ya, Rabbul Alamin, Rabb seluruh sekalian alam. At-Takwir ayat 29. Wa ma tasya'una illa ayyasha Allahu Rabbul Alamin. Tidaklah kalian bisa melaksanakan kehendak kalian kecuali jika Allah berkehendak. Jadi kita hidup ini punya kehendak, ya. Kitalah yang kehendak kita yang memilih kita mau taat atau mau maksiat. Ya. Kita mau menempuh jalan menuju surga atau menempuh jalan menuju neraka, itu kehendak kita, pilihan kita. Ketika kita melakukan kebaikan, kita akan dibalas dengan pahala. Kalau kita melakukan keburukan, kita dibalas dengan dosa. Ini yang poin pertama yang penting ya. Kita manusia juga punya kehendak, tapi ingat kehendak kita tidak bisa terjadi kecuali jika Allah kehendaki. Kemudian catatan yang kedua, poin penting yang kedua, beriman kepada takdir yang telah kita sebutkan tadi itu bukan alasan bagi seseorang untuk meninggalkan kewajiban atau melakukan maksiat. Ya. Bukan alasan seorang itu untuk berbuat dosa. Jadi beriman kepada takdir bukan alasan untuk berbuat dosa. Dosa itu kan ada dua. Meninggalkan kewajiban atau melakukan keharaman. Itu dosa namanya. Meninggalkan kewajiban seperti meninggalkan sholat 5 waktu. Ya, meninggalkan tidak membayar zakat, meninggalkan haji padahal dia mampu. Itu dosa. Atau melakukan maksiat, melakukan keharaman, ya, berzina, mencuri, ya, menipu, ya, durhaka kepada orang tua atau yang lain. Nah, beriman kepada takdir bukan alasan bagi seorang untuk berbuat dosa. Ya. Tadi jangan sampai seorang berhujah atau berdalil dengan iman kepada takdir untuk terus melakukan perbuatan dosa. Ya. Misalnya ada orang tidak mau sholat. Ketika kita katakan sholat, dia katakan, ya Allah sudah takdirkan ini kan. Kan Allah sudah takdirkan. Dia mencuri. Ketika kita larang, dia katakan apa? Dia alasannya apa? Ini sudah takdir. Ini tidak boleh. Tidak boleh seorang dengan alasan takdir itu melakukan dosa atau membenarkan perbuatan dosa dia. Ya. Meskipun kita memang beriman bahwasanya terjadinya perbuatan itu Allah takdirkan sudah. Tapi itu bukan alasan bagi kita untuk ya berbuat dosa. Ya, dengan alasan takdir, ya. Dengan alasan takdir. Kenapa di sini ada disebutkan oleh para ulama beberapa alasannya kenapa enggak boleh seorang beralasan dengan takdir untuk terus berbuat dosa. Pertama, ini perbuatan tersebut telah dilakukan oleh orang musyrik dahulu. Telah dilakukan oleh orang-orang musyrik zaman dahulu. Mereka beralasan dengan takdir atas kesyirikan mereka dan dosa mereka. Tapi Allah tolak. Nah, itu alasan pertama. Allah sudah tolak, ya. Dalam surat Al-An'am ayat 148. Nanti dibaca. Surat Al-An'am ayat 148 Allah berfirman, sayaqulul ladzina asyraku law sya'allahu ma asyrakna wala aba'una wala harramna min syai' kadzalika kadzdzabal ladzina min qablihim hatta dzaqu ba'sana qul hal 'indakum min ilmin fatukhrijuhu lana in tattabi'una illa dhanna wa in antum illa takhrusun. Al-An'am 148. Allah mengatakan, sayaqulul ladzina asyraku, akan berkata orang-orang yang musyrik itu, lau sya'allah ma asyrakna, kalau Allah kehendaki kita tidak akan berbuat syirik. Nah itu, lihat. Mereka berbuat syirik, kemudian beralasan dengan apa? Kehendak Allah, dengan takdir. Ya, kalau Allah kehendaki kita enggak berbuat syirik, tapi kita berbuat syirik ini sudah Allah kehendaki berarti, ya.
wala abauna, dan tidak juga bapak-bapak kami berbuat syirik, wala harramna min syai', dan tidaklah kami akan mengharamkan sesuatu yang Allah halalkan. Itu perkataan mereka, ya. Mereka ingin membenarkan perbuatan syirik mereka dan bapak-bapak nenek moyang mereka dengan takdir, dengan kehendak Allah tadi. Kemudian Allah bantah, kadzalika kadzdzabal ladzina min qablihim. Demikianlah telah mendustakan orang-orang yang seperti mereka, yang sebelum mereka. Hatta dzaqu ba'sana, sampai mereka merasakan siksa kami. Katakan, hal indakum min ilm, katakan, apakah kalian punya ilmu terhadap takdir Allah? Ya, kita kan nggak tahu takdir apa yang Allah takdirkan kepada kita. Kita nggak tahu. Lalu bagaimana kita kok berani mengatakan Allah sudah takdirkan saya ini berbuat syirik, berbuat kufuran? Tidak, kita tidak tahu. Ya, hal indakum min ilmin, apakah kalian punya ilmu? Fatukhrijuhu lana, sehingga kalian ya kemukakan ilmu itu kepada kami. In tattabi'una illa dhann, tidaklah kalian itu ya hanya mengikuti persangkaan ya saja, wa in antum illa takhrusun, dan tidaklah kalian itu melainkan hanyalah orang-orang yang berdusta. Nah, ini jelas dalam surat Al-An'am 148 Allah menolak alasan orang-orang musyrik yang mereka berbuat musyrik ya beralasan dengan takdir Allah, dengan kehendak Allah tadi. Ini kan sudah Allah takdirkan. Allah tolak ya dalam alasan mereka ini. Allah sifatkan mereka itu hanya mengikuti dzon, prasangka, dan mereka itu adalah pendusta, ya, pendusta saja. Nah, kalau ada orang yang seperti ini ya, kita kembalikan ke masyiat tadi. Iya betul, memang Allah Subhanahu wa taala, kamu telah berbuat dosa. Itu memang terjadi atas kehendak Allah. Tapi ingat, Allah punya iradatus syar'iyyah. Allah tidak kehendaki secara syar'i engkau berbuat dosa. Allah tidak kehendaki secara syar'i engkau minum khamar. Allah tidak ingin itu, maka tinggalkan khamar. Allah tidak menghendaki secara syar'i, secara syariat engkau berbuat zina, engkau kufur, engkau syirik. Allah tidak kehendaki, maka tinggalkan. Seperti itu. Nah, itu yang dari Al-Quran. Kemudian dalil dari hadis juga, ya, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Nabi SAW, dari sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, "Ma minkum min ahadin illa qad kutiba maq'aduhu minan nar aw minal jannah." Kata Nabi SAW, tidak ada seorang pun di antara kalian kecuali telah ditulis tempatnya itu di neraka atau di surga. Lihat. Telah ada atau telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala takdir seluruh manusia kita ini di neraka atau di surga. Ya. Yang ditulis tadi 50.000 tahun sebelum Allah ciptakan langit dan bumi telah Allah tulis siapa-siapa penghuni neraka, siapa-siapa penghuni surga. Itu kata Nabi. Faqala rajulun minal qaum, maka ada seorang laki-laki yang bertanya setelah dia mendengar hadis tadi, ya, bahwasanya kita semua telah tercatat, ya, apakah neraka atau surga. Dia mengatakan kepada Nabi, "Ala nattakilu ya Rasulullah?" Kalau begitu apakah tidak seharusnya kita ini ya nattakil, kita bersandar saja pada takdir itu. Artinya ya kita tidak usah berbuat apa-apa, toh sudah ditulis. Nah, begitu. Kan sudah ditulis kita ini ahli jannah atau ahli neraka. Kalau begitu kita nggak usah beramal, tidak usah berbuat apa-apa ya Rasulullah. Qala, maka Nabi mengatakan apa? Lah, ya jangan. I'malu, beramallah. Tetap beramal. Karena kita nggak tahu kita ini ditulis ahli neraka atau ahli surga. Tetap kita beramal, ya. Fakulu muyassarun. Karena kata Nabi semua orang itu dimudahkan, ya, lima khuliqalahu, terhadap apa yang telah diciptakan dia baginya. Ya, kata Nabi tetaplah beramal karena semua orang itu telah dimudahkan, ya, kepada takdir yang Allah ciptakan pada dia. Ya, Allah yang memang orang sudah ditakdirkan untuk berbuat akan masuk jannah, Allah akan mudahkan, ya, dia dalam beramal jannah. Allah yang ya sudah ditakdirkan oleh Allah untuk masuk neraka, Allah Subhanahu wa taala akan susahkan, akan sulitkan dia. Begitu. Jadi tetap beramal kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi bukan berarti ya
Bisa dipasang tuh kipas di atas kalau panas. Ya. Meskipun kita beriman bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sudah menuliskan, menetapkan takdir seluruh makhluk itu, seluruh manusia, jin dan manusia itu, siapa-siapa yang di neraka, siapa-siapa yang di surga, tetap kita harus beramal soleh dan meninggalkan keharuman. Ya, jadi bukan alasan, ya, bukan alasan. Para ulama memberikan contoh seperti ini, ibu-ibu rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau kita dalam urusan dunia misalnya, kita dalam suatu perjalanan, ini urusan dunia saja. Kemudian ada dua jalan yang di hadapan kita. Ada jalan A, ada jalan B, ada persimpangan jalan. Kemudian di persimpangan jalan tersebut ada orang yang mengkhabarkan, orang yang terpercaya menjelaskan kepada kita. Di jalan B ini ujungnya sana ada satu kota. Yang jalan A ini di ujungnya sana ada satu kota. Yang di situ kacau, banyak perampok, banyak penjahat, kehidupannya tidak tenang, banyak bencana terjadi di situ, mengerikanlah kota tersebut. Itu jalan A. Kemudian ada jalan B ini, orang tersebut mengatakan kalau kamu menempuh jalan yang B ini, di ujungnya ada satu kota yang aman, tentram, tidak ada bencana di dalamnya, ya masyarakatnya Masya Allah adil, makmur, aman, tidak ada kejahatan. Jalan B ini, kita akan tempuh yang mana? Jalan B. Apakah masuk akal kalau ada yang orang mengatakan, saya tempuh saja jalan A, toh ini sudah takdir, ya sudah terserah Allah, ini takdir Allah. Apakah saya akan sampai ke kota yang mengerikan itu atau yang bagus tadi? Dia tetap tempuh jalan A dengan beralasan takdir. Ini kan tidak masuk akal. Itu masalah dunia. Bagaimana masalah akhirat? Ya, Allah sudah mengkhabarkan, Rasulullah sudah menjelaskan, ini jalan ke surga. Di ujungnya adalah surga. Ya, kalau kamu tempuh jalan ini, kamu akan masuk surga, negeri yang penuh kemakmuran, keamanan. Kamu tidak akan lapar selama-lamanya, penuh kesenangan, kenikmatan. Kemudian ini jalan neraka. Kalau kamu tempuh jalan ini, di ujungnya ada neraka. Ya, ada negeri penyiksaan yang mengerikan. Ya, pokoknya mengerikan lah. Nah, kok ada orang yang menempuh jalan neraka dengan beralasan apa? Takdir. Kan tidak mungkin. Ya, coba olah akal kita seperti itu. Ya, mau jualan. Ini kehidupan kita sehari-hari. Ada dua tempat, A dan B. Di tempat A, ada orang yang mengatakan, kalau kamu jualan tempat A ini, ya berdasarkan pengalaman saya, tempatnya di jalan depan, jalan besar, jalan protokol, banyak orang yang lewat, banyak orang yang singgah di situ, kompleksnya strategis, kompleks sekolah, ya, dan kalau jualan di situ, ya saya pengalaman itu lakunya, Masya Allah, ya, keuntungannya besar. Nah, ada tempat B di tengah hutan, nggak ada orang di situ, ya, sunyi, ya, banyak perampok mungkin pencuri. Kita akan sewa kios yang mana? Ya tentu yang bagus tadi. Tidak mungkin kita nggak apa-apa yang tengah hutan. Kalau sudah Allah takdirkan akan banyak pengunjung, akan banyak. Ya Allah takdirkan akan banyak rezeki, ya akan datang. Tidak, kita pasti akan dengan akal sehat kita akan pilih yang tadi, kios yang pertama tadi. Ini urusan dagang seperti itu. Ini urusan dagang seperti itu. Lalu kenapa kita urusan neraka dan surga, kita tempuh jalan neraka yang jelas-jelas ujungnya ada neraka yang mengerikan, kita tempuh jalan neraka dengan berbuat dosa dan maksiat terus beralasan takdir. Allah sudah tulis, kalau Allah takdirkan saya neraka, ya neraka, takdir surga, ya surga. Nah, itu cuma alasan saja, ya, untuk terus-menerus berbuat dosa. Jadi meskipun kita beriman bahwasanya perbuatan dosa itu takdir Allah, tapi tetap bukan berarti kita menjadikan itu alasan untuk melakukan dosa, bukan, ya. Ya, para ulama memberikan contoh lagi, ya, bagi orang yang seperti ini, ya. Kalau kita sakit, kita datang ke dokter. Kemudian dokter yang terpercaya ini, yang berpengalaman, dokter ahli mengatakan, ya, ini ini makanan, kalau kamu ingin sembuh, ingin sehat, ini saya kasih obat. Dan juga ingat, dinasihati oleh dokter, kamu jangan makan ini, ya, jangan melakukan ini. Ada beberapa larangan. Makanlah makanan yang sehat, tinggalkan makan ini,
ya makan yang sehat-sehat saja, ya lakukan perbuatan ini, jangan yang ini. Kita taat sekali kepada dokter, ya. Tidak ada kita berhujjah, beralasan dengan takdir, sudah makan saja sembarangan, kalau Allah takdirkan saya sehat, ya sehat. Ya, tidak ada, kita taat sekali sama dokter. Ya. Dokter bilang misalnya jangan mandi malam ya, nanti tambah parah penyakitmu. Tidak ada orang yang dia setelah itu dia pulang, kalau memang dia ingin sembuh ya, bukan orang yang mau niat bunuh diri. Kalau dia ingin sembuh ya pasti dia, jangan ikut nasihat dokter. Ya. Tidak mungkin dia mandi malam saja, nggak apa-apa kalau Allah takdirkan saya sehat. Ya. Nggak ada. Itu dokter. Nah, Rasulullah Subhanahu wa Ta'ala, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Rasulullah SAW telah menasihatkan kepada kita, kamu jangan begini ya, tinggalkan ini, nanti masuk neraka. Kamu lakukan ini ya, nanti masuk surga. Itu kan begitu inti dari ya ajaran Nabi SAW. Kata beliau, wa ma baqiya syai'un yuqarribu minal jannah wa yubaidu minan nar illa qad buyyina lakum. Tidak ada satu perbuatan pun, kata Nabi, yang bisa memasukkan kalian ke surga dan bisa menjauhkan kalian dari neraka kecuali telah saya jelaskan pada kalian. Nabi sudah jelaskan, ini, bikin ini. Nanti kalian masuk surga. Ya, tinggalkan ini, nanti masuk neraka. Ya sudah, kita taat perkataan Rasulullah. Seperti dokter tadi. Masa kita berani bermaksiat, melanggar larangan dengan berhujjah atau beralasan, sudah takdir. Kalau takdir neraka ya neraka, takdir surga ya surga. Tidak seperti itu. Kita tidak tahu takdir kita ini yang mana. Tapi kita mengetahui bahwasanya Allah punya kehendak syariah. Yang Allah ingin kita lakukan, itu kehendak syariah. Allah ingin kita lakukan. Ada kehendak kauniyah. Memang Allah sudah kehendaki secara kauniyah ada penduduk neraka, ada penduduk surga. Tapi iradatul syariah, kehendak syariah Allah menyuruh kita menjadi orang-orang yang baik, beriman, bertakwa, taat kepada Allah, berakhlak yang mulia. Itu keinginan Allah secara syariah. Itu yang kita laksanakan. Nah, seperti itu. Ya. Jadi jangan sekali-kali kita beralasan dengan takdir untuk membela perbuatan dosa. Ya, kalau seandainya kita sudah terlanjur berdosa dan kita sudah bertobat, ya sudah, kita mengatakan ini sudah takdir Allah, saya terjatuh dalam dosa, maka saya bertobat, ya, berhenti dari dosa, ya, ngambil pelajaran. Adapun beralasan dengan takdir untuk terus berbuat dosa ini, ya, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya dahulu dikisahkan, ya, ada seorang, ya, yang dia di zaman kekhalifaan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ya. Ada seorang yang mencuri, dan pencuri ini dia sudah sampai pada batas untuk ya dipotong tangannya. Jadi ketika seorang telah mencuri 1/4 dinar, seharga 1/4 dinar ke atas, maka dia dipotong tangan. Kalau di bawah 1/4 dinar maka tidak dipotong. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu memerintahkan untuk dipotong tangan si pencuri ini. Maka apa kata-kata pencuri ini? Ya, mahlan ya amir, ya, mahlan ya amirul mukminin, fa innama saraqtu biqadrillahi ta'ala. Tunggu dulu hai amirul mukminin, kata pencuri ini. Saya ini mencuri kan sudah Allah takdirkan. Nah, itu. Jangan potong tangan saya, Allah sudah takdirkan saya mencuri. Nah, apa kata Umar? Beliau balas dengan jawaban yang sangat menendang, menohok. Kata Umar, wa nahnu innama naqta'u biqadrillah. Iya, kalau begitu kami juga potong tanganmu berdasarkan takdir dari Allah. Kan sama-sama takdir. Ya, kamu nggak mau dipotong tangan karena kamu mengatakan saya mencuri karena takdir Allah. Ya, saya potong tanganmu juga, saya katakan karena Allah sudah takdirkan. Begitu. Ya. Maka diamlah orang ini. Ya, tidak ada alasan. Ya, jawaban yang sangat cerdas dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Nah, ini beberapa poin penting beriman kepada takdir. Jadi beriman kepada takdir ini bukan berarti kita bermalas-malasan, bukan berarti kita ya bermudah-mudahan berbuat dosa dengan alasan takdir, tidak, ya. Nah, kalau kita beriman dengan benar terhadap takdir ini akan berbuah ya manis kepada kehidupan kita, ya. Di antaranya kita tidak akan terlalu sedih dan tidak terlalu berputus asa terhadap apa yang terjadi pada kita, karena kita meyakini ini sudah merupakan takdir dari Allah. Akan tenang kita menjalani kehidupan. Ketika kita berhasil, ya, dalam masalah apa saja, tidak akan sombong, karena kita tahu, ya, ini Allah sudah takdirkan. Ya, kita bersyukur kepada Allah. Kalau kita tidak berhasil, kita ditimpa bencana, kesedihan,
kita tidak akan berlarut-larut putus asa dalam kesedihan karena kita tahu ini telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita berbuat dosa, misalnya terjatuh dalam dosa, iman yang benar terhadap takdir apa? Ya, ini sudah takdir, maka saya bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan putus asa dia. Ya, saya bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dari dosa ini. Itu buah manis beriman kepada takdir, ya. Baik. Nah, dalam sebuah ayat ya, surat Al-Hadid ayat 22 sampai 23 Allah Subhanahu wa taala berfirman demikian. Ya, Allah berfirman, "Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha. Inna dzalika 'ala Allah yasir." Tidaklah menimpa suatu musibah di bumi maupun pada diri kalian, ya. Musibah di bumi ya musibah yang sifatnya umum, mencakup seluruh banyak manusia seperti gempa, ya, banjir, angin topan, atau walafian fusikum, atau pada diri kalian seperti ya sakit. Ini orang per orang. Tidaklah menimpa musibah pada bumi maupun pada diri kalian illa fi kitabim min qabli an nabra'aha, kecuali telah tertulis dalam kitab sebelum kami menciptakannya. Ya, kitab tadi Lauhul Mahfuz. Inna dzalika 'ala Allah yasir, sesungguhnya hal tersebut atas Allah itu mudah saja. Nah, Allah sebutkan hikmahnya apa? Dengan kita setelah Allah ingatkan kepada kita beriman terhadap takdir, bahwasanya segala sesuatu telah tertulis dalam Lauhul Mahfuz. Apa hikmahnya? Likaila ta'sau 'ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum. Wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Agar kalian tidak putus asa terhadap apa-apa yang terlewatkan dari kalian, dan kalian juga tidak terlalu berbangga terhadap apa-apa yang kami berikan kepada kalian, ya. Sesungguhnya Allah tidak mencintai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Jadi santai saja kehidupan seorang mukmin itu. Ketika dia berhasil, kan hanya ada dua dalam hidup ini, senang, ya, sedih. Ketika dia senang karena berhasil mendapatkan apapun keberhasilan dalam berbagai bentuknya, maka dia tidak akan terlalu berbangga, sombong, tidak akan mungkin muncul sifat sombong. Kenapa? Dia tahu ini telah Allah takdirkan kok. Bukan karena kehebatan saya, ya, telah Allah takdirkan kepada saya. Sebaliknya, ketika dia gagal, dia sedih, dia tidak akan berlarut-larut dalam putus asa, ya, tidak terlalu berlebihan, ya, sampai tidak bisa move on katanya. Ini telah Allah takdirkan. Yang dilakukan adalah bangkit kembali, ya, bersabar, ya. Nabi SAW bersabda ya dalam sebuah hadis yang sahih, ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu khairun, ya, sungguh menakjubkan, sungguh mengagumkan keadaan seorang yang beriman. Termasuk beriman kepada takdir sini. Sesungguhnya ya urusan dia itu semuanya akan menjadi baik. Dan hal itu tidak mungkin terjadi kecuali kepada orang yang beriman, kata Nabi. In asobathu sara syakara, ya, fakana khairan lahu, ya, wa in asobathu dharra, ya, sabara, fakana khairan lahu. Kalau dia tertimpa kebaikan, dia bersyukur dan itu kebaikan bagi dia, dan kalau dia tertimpa keburukan, dia bersabar dan itu pun kebaikan bagi dia. Nah, yang bisa berbuat seperti ini hanyalah orang yang beriman, ya. Makanya kata Nabi, itu tidak mungkin terjadi kecuali kepada orang yang beriman, ya, yaitu beriman, ya, kepada seluruh rukun iman secara umum, dan juga yang paling penting beriman kepada takdir. Yang poin iman kepada takdir yang ke-6 itu, ya, dia akan sabar kalau tertimpa bencana dan bersyukur kalau mendapatkan kebahagiaan, kebaikan. Nah, selesai sampai di sini yang bisa kita sampaikan. Alhamdulillah, satu setengah, ya, atau satu semester ini kita telah menyelesaikan penjelasan, ya, ringkas, ya, meskipun ringkas tapi cukup, ya, tafsir cukup rinci dari rukun iman, ya. Harapan kita ya sama-sama semoga kita bisa mengamalkan ini dengan baik, karena ilmu itu adalah diamalkan.
ya diamalkan. Dan amal itu ada macam-macam, ada amal hati, ya rukun iman ini kan amalan hati semua, berkaitan dengan keyakinan. Ada amalan badan, ya itu nanti di rukun Islam kita pelajari. Taib. Alhamdulillah, kita akhiri. Kalau ada lebih dan atau kurangnya dalam penjelasan kami selama ini, saya mohon maaf dan bisa dikoreksi dengan cara yang baik mungkin kalau ada ya penjelasan yang kurang tepat. Demikian wallahu taala alam bisawab. Kita akhiri, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.